Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anakku yang Ustadz banggakan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang menyenangkan, dalam suasana yang cerah ya di sini. Alhamdulillah ini ya, kalian pasti juga cerah secara hati kalian, alhamdulillah ya. Apalagi kalau kita senantiasa mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, insya Allah ya kita akan senantiasa bahagia. Ya, jadi kalau kita mensyukuri nikmat apapun yang sudah diberikan Allah, insya Allah ya nikmat tersebut akan senantiasa bertambah banyak. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Anak-anakku yang berbahagia, Ustadz banggakan, beberapa waktu yang lalu Ustadz sudah memberikan kepada kalian di Google Form angket tentang modalitas atau gaya belajar ya. Untuk apa sebetulnya angkat tersebut Ustadz berikan? Ya agar kalian bisa memahami apa gaya belajar kalian, apa modalitas kalian ya. Jadi gaya belajar itu apa? Gaya belajar adalah salah satu cara seorang anak itu mudah memahami apa yang dia pelajari. Itu yang dinamakan dengan gaya belajar. Nah, mengapa kita perlu memahami gaya belajar kita? Insya Allah kita akan lebih mudah untuk menyerap ilmu-ilmu apa yang ada di hadapan kita. Sehingga seperti ada orang yang mengatakan bahwa belajar itu enak sekali, seenak makan tempe mendoan, seperti itu. Orang yang memahami gaya belajarnya dengan baik, maka dia akan bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang apa saja gaya belajar itu? Seperti sudah Ustadz yakin, seperti sudah kalian ketahui, gaya belajar itu ada 3 macam ya. Ada visual, auditorial, dan kinestetik ya. Kadang kinestetik, kinestetis ya, seperti itu. Nah, mungkin seseorang ada yang punya satu gaya belajar, tetapi ada kemungkinan juga dia kombinasi dari 2 gaya belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya bagaimana? Seperti sudah kalian ketahui ya. Jadi gaya belajar visual itu adalah gaya belajar atau seseorang yang kalau belajar itu kebanyakan menggunakan matanya untuk belajar ya, untuk melihat itu. Sedangkan gaya belajar auditorial ya seringkali atau dominan atau lebih banyak menggunakan telinganya ya untuk belajar ya. Jadi dia lebih mudah menyerap ilmu-ilmu itu menggunakan telinganya. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetis itu lebih banyak menggunakan gerakan-gerakan dia dalam belajarnya. Dia lebih mudah kalau bergerak-gerak, menyerap sesuatunya itu lebih mudah kan, seperti itu. Sekarang bagaimana cara terbaik untuk orang-orang yang mempunyai gaya visual itu dalam belajar ya. Cara terbaik mereka adalah dengan membaca buku ya, membaca buku, terus bukunya itu diorek-orek, dikasih stabilo, dikasih warna. Itu adalah cara yang terbaik, dengan menggunakan gambar-gambar, diagram-diagram, terus dengan membaca komik. Itu adalah cara yang menyenangkan buat anak-anak visual. Oh ya, kemarin saat ada tugas membuat mind mapping itu adalah cara belajar anak visual. Dia sangat senang sekali ya menggunakan cara-cara ini, karena ini nyaman digunakan, karena ini enak sekali dan mudah sekali dia
memahami ya cara-cara belajar dengan pola-pola seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara terbaik atau cara yang mudah dilakukan untuk anak-anak auditorial agar dia lebih paham apa yang disampaikan oleh gurunya? Yang pertama, gunakan telinganya dengan baik ya, karena memang ini modalnya adalah modalitas dengan auditorial itu dengan telinga. Gunakan telinga dengan baik. Pada saat gurunya menerangkan, silahkan dengarkan dengan seksama. Perhatikan, dengarkan ya, telinganya dipakai dengan baik. Terus silahkan, boleh merekam kok, boleh merekam ya, rekaman-rekaman yang ada yang disampaikan oleh gurunya itu boleh didengarkan lagi. Itu akan sangat menyenangkan sekali. Terus boleh kalian membaca buku itu sambil menggerak-gerakkan bibir, bersuara lirih, tidak apa-apa. Nah, itu nikmat sekali. Ya, terus apalagi? Oh ya, ada satu cara lagi ya. Ternyata ya, diskusi itu juga merupakan model-model atau cara-cara cara-cara yang mudah dilakukan oleh anak yang bergaya belajar auditorial. Ya. Kalau nggak percaya coba dibuktikan ya, dengan berdiskusi anak-anak auditorial itu akan lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetis agar dia lebih mudah memahami ilmu yang diberikan oleh gurunya? Bisa jadi dia pada saat belajar itu melakukan gerakan-gerakan ya, tentunya gerakan-gerakan yang jangan sampai mengganggu teman-temannya di kelas kalau pada saat belajar bersama, atau mungkin menjentik-jentikkan jari. Nah, kalau begitu dapat materi silahkan langsung dipraktekkan, itu juga bisa dilakukan. Terus eksperimen ya, lakukan eksperimen ya berkaitan dengan materi-materi itu. Terus silahkan pergi keluar ya, kalau menghafal sambil berjalan ke sana kemari itu juga bisa dilakukan untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetis. Baik anak-anakku yang Ustadz banggakan, begitulah apa yang Ustadz sampaikan kali ini berkaitan dengan modalitas atau gaya belajar dan bagaimana cara seorang itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga belajar itu bukan merupakan suatu hambatan ya. Intinya kita memahami diri kita. Kalau kita tahu diri kita, bagaimana cara mengolah diri kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, seperti itu. Terus nanti Ustadz ingin memberikan Google Form tugas buat kalian ya. Maaf ini tugas ya, tapi memang kalau nggak ada tugas nanti kalian nggak belajar. Nah, jadi nanti ada tugas buat kalian di Google Form ya. Tugasnya apa? Nanti kalian di situ menuliskan ya apa gaya belajar kalian seperti yang sudah sampaikan. Terus harus bagaimana kalian belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Misalnya Fulanah gaya belajarnya visual. Nah, bagaimana cara belajarnya menurut gaya belajar visual itu? Terus nanti silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Insya Allah nanti bisa dengan baik. Baik, Ustadz akhiri pertemuan kali ini. Semoga tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah, tetap ceria, tetap berbahagia ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang Ustadz sampaikan. Kalau ada kesalahan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Harapannya kita bisa tatap muka gitu ya, nanti kalau sudah kita luring, tidak daring lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.